Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI yang akan mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Bapak Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Yang kami hormati Ketua Umum NOC Indonesia Bapak Raja Sabta Oktohari yang akan hadir secara virtual. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI Bapak Dr. Haji Wiranto SH. Yang kami hormati Dewan Pengawas PBSI dan seluruh jajaran pengurus PBSI. Yang kami hormati pengurus provinsi PBSI dari seluruh Indonesia dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Selamat datang di acara Musyawarah Nasional PBSI ke-23 tahun 2020 yang mengambil tema dengan semangat persatuan nasional menuju puncak prestasi dunia. PBSI Indonesia. Boleh sekali lagi PBSI Indonesia. Hadirin sekalian dimohon dengan hormat untuk dapat berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Umum PP PBSI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita mengawali dengan mengheningkan cipta. Kita tujukan bagi para pahlawan nasional, terutama pahlawan olahraga. Mudah-mudahan arwah para pahlawan dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita sekalian diizinkan diberi kekuatan lahir batin untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan itu. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai, terima kasih. Mars Patriot. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam menang kita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, sejak ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar matangnya memantang Indonesia, kita dahsyat dan berbangsa. Biar matangnya memantang Indonesia, kita dahsyat dan berbangsa. Kami patriot. Mars PBSI. Bergerak pertemuan olahraga, sebagai dengan pria wanita, tua muda serta kaum remaja, seluruh tanah air kedamaian kita. PBSI kata perjuangan kita, laksanakan tujuan olahraga, membangun manusia Indonesia baru. Barisan bersatu padu, bergerak perkembangan olahraga, sebagai dengan pria wanita, tua muda serta kaum remaja, seluruh tanah air kedamaian kita. PBSI kata perjuangan kita, laksanakan tujuan olahraga, membangun manusia Indonesia baru. Barisan bersatu padu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan laporan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional PBSI ke-23 tahun 2020 kepada Bapak Haji Sudarto Adinatoro, SHMSI. Kami persilakan. Izin. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional PBSI ke-23, Tangerang, tanggal 5 dan 6 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam olahraga. Kepada yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Yainuddin Amali, yang terhormat Ketua Umum KONI, Bapak Marsiano Norman, yang terhormat Ketua Umum KOI, Bapak Raja Sabta Oktahari, yang terhormat
Ketua Umum PBSI Bapak Wiranto, yang terhormat Dewan Pengawas PPPBSI, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Pusat PBSI, yang terhormat Bapak Ibu Utusan Pengprov Munas PBSI, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional PBSI tahun 2020. Segenap panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Pelaksanaan Munas tahun 2020 ini merupakan amanah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Berdasarkan surat keputusan PP-PBSI nomor skep /045 /03 angka Romawi 10 /2020 tentang panitia pelaksana. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami melaporkan peserta yang hadir terdiri dari 1. Dewan Pengawas PP-PBSI, 2. Pengurus Pusat PBSI, 3. Utusan Pengprov PBSI, 4. Panitia. Perlu kami laporkan juga bahwa semua peserta dan panitia telah dilakukan swab test yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020. Kami selaku panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak atas penyelenggaraan Munas PP-PBSI tahun 2020 ini. Jika terdapat kekurangan dan dalam pelaksanaan Munas ini, kami panitia pelaksana memohon maaf kepada semua pihak. Akhirnya, kami panitia mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga PBSI tetap jaya. Kepada hadirin tamu, undangan kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri laporan, izinkanlah saya berpantun. Buah delima berwarna merah, bermahkota tampak memikat, dinginkan hati saat bermusyawarah, agar dapat mencapai mufakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBSI telah menorehkan prestasi membanggakan bagi Indonesia. Kita akan menyaksikan bersama kilas balik prestasi tahun 2017 hingga 2020.
Mari kita berikan aplaus bagi kerja keras seluruh atlet, tentunya jajaran pengurus dan juga dukungan dari seluruh Pemprov PBSI. Sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI, Bapak Dr. Haji Wiranto SH, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, dan selamat sore. Yang kita hormati bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang sekarang hadir bersama kita lewat daring, ya, kita bisa saksikan di depan layar ada beliau. Yang saya hormati Ketua Umum KONI Pusat, ya, beliau bersama kita, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang saya hormati Ketua Umum KOI juga bersama kita, ada di depan sana, kita tepuk tangan. Ya. Yang terhormat Gubernur Banten atau yang mewakili, ada beliau. Yang terhormat seluruh Dewan Pengawas Pengurus Pusat PBSI, yang saya hormati Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PBSI, yang saya hormati Dewan Penyantun Pengurus Pusat PBSI, yang saya hormati pula Dewan Penasihat Pengurus Pusat PBSI, saudara-saudara yang saya hormati rekan-rekan pengurus pusat PBSI masa bakti 2016-2020, para utusan dan peserta Munas dari seluruh provinsi di Indonesia yang saya hormati, dan teman-teman wartawan dari berbagai media yang juga saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk tidak pernah berhenti memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya ya kita hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan Munas, ya, berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional PBSI sebagai wujud ketaatan kita kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBSI. Kami dari segenap keluarga besar PBSI benar-benar menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undangan sekalian di tengah pandemi COVID-19. Tentu ini merupakan satu apresiasi dari saya pribadi dan seluruh keluarga besar PBSI atas kehadiran Bapak sekalian. Awalnya memang kita pada saat menyikapi ya, adanya pandemi COVID-19, pengurus pusat PBSI telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Munas sampai dengan tahun depan. Dan ini pun sudah sebenarnya ada persetujuan dari Ketua Umum KONI Pusat, sudah ada. Tetapi setelah kita pertimbangkan, paling tidak dua pertimbangan. Yang pertama bahwa kita tidak akan tahu kapan pandemi ini akan selesai. Kalau kita hanya nunggu pandemi selesai, baru Munas, kita tidak tahu kapan. Jadi ada waktu yang ya, tidak bisa kita tentukan. Yang kedua, arahan dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ya, menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan catatan penuhi protokol kesehatan. Ya, dan setelah saya
melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman pengurus pusat PBSI, apakah kita mampu untuk melaksanakan Munas dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan ternyata teman-teman mengatakan jawabannya kita bisa laksanakan. Ya, tepuk tangan untuk panitia. Ya. Dan terbukti hari ini kita bisa melaksanakan setelah ada izin dari Ketua Umum PANI Pusat bahwa kita tetap tepat jadwal melaksanakan Munas. Dan hari ini saya sangat berterima kasih, sangat bangga kepada saudara-saudara sekalian karena seluruh peserta telah melaksanakan tes swab COVID-19. Jadi di sini semua sehat sebenarnya. Ya. Kalau nggak pakai masker pun udaranya sehat, karena semuanya swab. Tapi nanti di foto nggak pakai masker nanti jadi masalah. Pakai masker aja. Ya, tetap kita 3M, ya kan? 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kita taati protokol kesehatan itu. Saudara sekalian, seperti telah kita ketahui bersama bahwa esensi musyawarah nasional adalah kita bermusyawarah untuk menetapkan berbagai keputusan organisasi, termasuk memilih ketua umum yang baru, yang kemudian dengan dibantu 4 orang formatur, menyusun pengurus pusat PBSI untuk selanjutnya melaksanakan mandat mengabdi selama 4 tahun, yaitu masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, 4 tahun yang lalu saya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI, dan pada tanggal 19 Januari 2017 bersama dengan teman-teman pengurus yang lain, kami dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat sebagai Pengurus Pusat PBSI masa bakti tahun 2016 sampai dengan 2020. Ya, tadi gambarnya ada di dalam referensi yang tadi telah kita tayangkan bersama. Nah, dalam rangkaian acara Munas nanti, tentunya saya harus mempertanggungjawabkan mandat yang telah saya terima 4 tahun yang lalu kepada para pemangku kedaulatan Munas PBSI, yaitu utusan dari 34 pengurus provinsi seluruh Indonesia, yang hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian peserta Munas yang saya hormati, pada Munas tahun 2020 ini, dengan berat hati saya mengambil keputusan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus PBSI. Dengan pertimbangan, untuk lebih fokus dengan tugas saya yang sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yang kita semua tahu bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedang menghadapi berbagai masalah bangsa yang sangat kompleks. Nah, saya berharap semoga besok PBSI akan mendapat Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI yang baru, yang tepat untuk masa bakti tahun 2020-2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, walaupun saya pernah memangku sebagai jabatan Ketua Umum di 3 organisasi olahraga pusat sebagai Ketua Umum Taekwondo, Ketua Umum Forki, Karate, dan Ketua Umum GAPSI, Gabungan Bridge seluruh Indonesia. Namun secara tulus saya katakan bahwa saya sungguh merasa bangga dan terhormat. Pernah memimpin organisasi olahraga bulu tangkis, olahraga yang terbukti mampu mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan sang merah putih pada banyak event internasional, seperti yang tadi kita saksikan bersama. Tidak mudah, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan itu. Saya berharap musyawarah nasional yang dimulai hari ini dapat berjalan lancar, sebagaimana musyawarah-musyawarah sebelumnya. Tadi disampaikan bahwa musyawarah ini supaya bisa dalam keadaan dingin. Saya kira bisa, ini kan musim hujan.
Pertama. Yang kedua, bukan munas parpol. Saya kan berkali-kali ikut munas parpol ya. Suasana panas ya. Tapi hari ini kok dingin ya, enak. Semua senyum ya, semua sehat ya. Ya. Dan saya kira ya sampai besok juga suasana seperti ini. Mudah-mudahan ya. Tapi yang pasti ya, musyawarah ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak dan cerdas ya, untuk menjadi landasan pengurus berikutnya bagi pembinaan dan peningkatan prestasi bulu tangkis nasional yang diharapkan akan terus mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Saya yakin dengan pelaksanaan yang jujur, berkualitas, agenda musyawarah nasional akan memilih figur yang tepat, mempunyai dedikasi dan komitmen untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis kita. Kepada kawan-kawan pengurus pusat masa bakti tahun 2016-2020, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Kepada seluruh pengurus provinsi yang telah mempercayakan diri saya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI masa bakti tahun 2016-2020, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Kepada para atlet dan pelatih juga saya menyampaikan terima kasih ya atas berbagai prestasi yang telah diraih. Semoga akan terus berjaya di masa mendatang. Demikian pula kepada Bapak Ketua KONI, ya, Ketua KOI, dan terutama juga Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, saya juga menyampaikan terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya. Tidak lupa juga kepada segenap sponsor yang telah bekerja sama dengan PBSI dalam pengembangan prestasi, saya sampaikan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan singkat pada pembukaan musyawarah nasional PBSI ini. Ya, dan saya menyampaikan satu yel yang kita sudah sering kumandangkan, ya, PBSI ya, apa? Juara, Indonesia jaya. Tapi sekarang belum ada pertandingan, ya PBSI maju. Gitu ya. Ya, maju terus berarti Indonesia akan jaya. Ya. Mari ya kita semangat, PBSI maju, Indonesia jaya. PBSI Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sambutan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Jainuddin Amali. Yang saya hormati Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari. Yang saya hormati, kita cintai bersama dan kita banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI, Bapak Wiranto, Dewan Pengawas, para pengurus provinsi yang hadir pada musyawarah nasional ini, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada sore hari ini
telah mempertemukan kita dalam satu acara yang amat penting bagi kesinambungan organisasi pengurus pusat PBSI, yaitu Munas yang akan diselenggarakan hari ini dan besok. Saudara-saudara sekalian, selaku Ketua Umum KONI Pusat, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pengurus pusat PBSI selama ini yang kita tidak bisa sangkal lagi. Kalau kita lihat kilas baliknya tadi, betapa patriot olahraga, atlet-atlet bulu tangkis Indonesia tidak pernah berhenti mengangkat harkat dan martabat Indonesia di single maupun multi event internasional. Terima kasih. Ini semua tidak akan terwujud tanpa tata kelola pembinaan olahraga yang diatur oleh pengurus pusat PBSI yang berawal dari pengurus provinsi sampai atlet-atlet itu nanti menjadi atlet-atlet nasional yang berkaliber dunia. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden beberapa kemarin baru memimpin rapat terbatas di mana dalam satu arahannya adalah meminta Indonesia dipimpin oleh Menpora dan Ketua KOI untuk memperjuangkan agar kita bisa memenangkan untuk jadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032. Bicara sejarah Olimpiade, dari beberapa Olimpiade terakhir, ranking kita adalah ranking 40-an waktu itu dengan perolehan 1 medali emas dari bulu tangkis. Kemudian Olimpiade berikutnya kita ranking 60. Karena apa? Karena bulu tangkisnya pada saat itu tidak dapat medali emas. Kita hanya dapat medali perak dan yang perunggu. Tapi pada Olimpiade Rio yang kemarin 2016 kita dapat ranking 46 karena bulu tangkis dapat medali emas. Yaitu Tontowi dan Liliana Nasir yang mendapatkan medali emas. Oleh karena itu, menghadapi Olimpiade 2032, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat berharap bisa bekerja sama dengan pengurus pusat PBSI dan kami akan memberikan dukungan semaksimal mungkin agar pada Olimpiade Tokyo ini nanti juga bisa dapat medali emas. Kalau bulu tangkis bisa dapat 2 medali emas, kita akan masuk ranking 20-an. Dan kalau diikuti oleh cabang olahraga lain, angkat besi, panahan, dan yang lain dapat medali juga. Mudah-mudahan insya Allah pada tahun 2032 nanti, Indonesia akan bisa masuk 10 besar dunia pada Olimpiade. Tapi ke depan itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hasil prestasi bulu tangkis masih menjadi andalan kita semua. Oleh karenanya, saya berharap kita tidak pernah puas dengan prestasi atlet-atlet kita, karena ke depan masih banyak pekerjaan besar yang untuk bisa menempatkan Indonesia di tempat yang terhormat. Oleh karenanya, saya mengharapkan melalui musyawarah nasional ini, nanti seperti yang disampaikan Pak Wiranto tadi, besok bisa berjalan dengan baik dan terpilih Ketua Umum PP PBSI masa bakti 2020-2024. Saudara-saudara sekalian, peralihan pimpinan dalam organisasi itu adalah hal yang biasa. Tetapi dukungan saudara-saudara semua kepada siapapun yang terpilih besok itu menjadi hal yang sangat penting. Saya selalu berharap bahwa organisasi olahraga
semakin hari itu kondisinya akan semakin kondusif. Kerjasama pengurusnya itu betul-betul kerjasama yang mengantar atletnya jadi juara. Bukan kerjasama bukan yang kita dengar adalah konflik-konflik antar pengurus sendiri yang lebih menghiasi media cetak maupun media elektronik. Sehingga itu akan berpengaruh kepada atlet itu. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PPPBSI yang di masa pandemi COVID ini, salah satu cabang olahraga yang tidak pernah membubarkan pelatnasnya dan terus melakukan kegiatan di pelatnas. Motivasi atlet olahraga di masa pandemi COVID ini sangat berarti untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita tetap berolahraga, ketahanan tubuh kita meningkat, insya Allah kita sehat, dan insya Allah juga kita selamat dari COVID ini. Jadi saya juga tidak mendukung bahwa semua tidak melaksanakan kegiatan. Oleh karenanya, luar biasa PPPBSI dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pelatnasnya tetap jalan, kemudian event internal antara atlet-atlet nasional itu juga tetap berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Mengakhiri sambutan saya, sekali lagi saya mau ucapkan selamat melaksanakan Munas. Harapan Ketua Umum tadi agar Munas ini dapat berjalan secara baik, pilihlah orang yang memang betul-betul bisa membawa PPPBSI lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Kemajuan itu adalah satu keharusan. Siapapun yang memimpin harus punya tekad lebih baik dari pengurus-pengurus sebelumnya. Bagi pengurus yang tidak terpilih lagi, saya minta juga cukup berbesar hati dan selalu memberikan dukungan kepada mereka yang terpilih oleh formatur dan ketua umum baru menjadi pengurus baru. Sukses selalu untuk PPPBSI, jaya bulu tangkis Indonesia. Mari kita lahirkan bersama juara-juara dunia dari Indonesia, dari pelatnas Cipayung yang memang punya sejarah luar biasa untuk olahraga Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang tepat. Doa saya untuk saudara-saudara sekalian yang tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana berkarya untuk prestasi olahraga Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Umum NOC Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak kita, Bapak Zainuddin Amali, yang terhormat Ketua Umum KONI Indonesia, Bapak Marciano Norman, yang terhormat yang kita banggakan Ketua Umum PBSI, Bapak Wiranto, beserta jajaran yang telah menorehkan banyak prestasi dalam perjalanan 4 tahun mengurus organisasi PBSI. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengundang kita semua untuk memberikan aplaus kepada para pengurus PBSI yang 4 tahun telah berhasil menorehkan banyak sekali sejarah yang membanggakan untuk Indonesia. Kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita semua dapat selamat, dapat diberikan kesehatan, dan dapat melaksanakan kegiatan yang penting pada hari ini. Di tengah-tengah
tantangan COVID yang kita alami bersama, kami menyaksikan sendiri bagaimana PBSI selalu konsisten, selalu inovatif, kreatif, tetap menjaga prestasi para atletnya. Kami, Komite Olimpiade Indonesia, memberikan apresiasi kepada Bapak Ketua Umum beserta jajarannya yang selalu memberikan prestasi dan menjadi benchmark dalam pelatihan, penyelenggaraan, maupun prestasi yang selalu membanggakan untuk kita semua. PBSI selalu menjadi benchmark, bahkan ketika Olimpiade Rio 2016, salah satu benchmark yang dibuat oleh PBSI adalah bonus yang tertinggi yang pernah ada, yang pernah diberikan oleh negara, yaitu 10 miliar untuk satu emas dari nomor ganda di Olimpiade Rio 2016. Sejak itu, level dari bonus olahraga menjadi meningkat. Jadi semua diawali dari PBSI. Kami berharap betul bahwa apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik. Tapi kami juga percaya, tadi Pak Ketum bilang suasana dingin dan semuanya senyum-senyum. Insya Allah pengurus dalam proses pemilihan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan besar harapan kami dari Komite Olimpiade Indonesia untuk bisa terus bekerja sama, apalagi kita sedang memiliki cita-cita besar untuk memenangkan proses bidding Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade 2032. Kami melihat ke depan untuk selalu bekerja sama dengan PBSI. Semoga musyawarah nasional PBSI yang ke-23 ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan pengurus-pengurus yang bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi untuk Indonesia. Selamat melaksanakan Munas PBSI yang ke-23 kepada semua peserta, semua hadirin, semua keluarga besar PBSI dari seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat menjalankan musyawarah nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Haji Jainuddin Amali MSI yang sekaligus membuka Musyawarah Nasional PBSI ke-23 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang saya hormati Ketua Umum PBPBSI yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Dr. Haji Wiranto, Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano Norman, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Pak Raja Sabta Oktohari, Pak Sekjen, Bendahara Umum, para pengurus PP PBSI, periode 2016-2020, para pengurus PBSI Provinsi, serta Munas yang ke-23 ini, teman-teman media, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini, PBSI melaksanakan musyawarah nasional yang sudah diagendakan, dan tadi penjelasan Ketua Umum
cukup jelas buat kita, tadinya akan dimundurkan, tetapi akhirnya tetap dilakukan pada bulan November ini karena memang situasi pandemi ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, kepada Ketua Umum Pak Wiranto beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh peserta Munas serta seluruh keluarga besar PBSI yang baik hadir secara fisik maupun secara virtual. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara fisik langsung di lokasi acara karena saya baru saja juga melakukan pembukaan kegiatan untuk kegiatan yang ada di Yogyakarta, yakni tentang review Sport Development Index yang sekarang ini sedang ditunggu oleh Bappenas karena ini penting buat pembinaan olahraga kita. Sport Development Index ini sangat dibutuhkan sebagai ukuran keberhasilan dari prestasi kita. Para hadirin sekalian, musyawarah nasional adalah suatu hal yang sudah biasa dan kegiatan rutin, kegiatan reguler dalam setiap organisasi. Apalagi buat PBSI ini yang ke-23, menandakan perjalanan organisasi ini sudah cukup panjang, sudah cukup lama, dan tentu bukan hanya perjalanan yang panjang dan lama, tetapi sejarah prestasi yang sudah ditorehkan oleh bulu tangkis Indonesia, baik di tingkat internasional, regional, apalagi pembinaan di dalam negeri juga sangat membanggakan kita. Untuk itu, pemerintah sangat mengapresiasi upaya-upaya dari seluruh keluarga besar bulu tangkis Indonesia dari masa ke masa yang telah memperlihatkan perkembangan. Tadi Ketua Umum KONI Pusat juga menyampaikan bahwa ketika pandemi, kegiatan keolahragaan berhenti, baik kompetisi, pertandingan, turnamen maupun latihan, tetapi PBSI adalah salah satu cabang olahraga yang tetap melakukan pelatnasnya di Cipayung. Saya sempat mampir ke Cipayung dan saya saksikan bagaimana PBSI tetap menjaga performance atletnya, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sungguh-sungguh. Luar biasa, apresiasi pemerintah sekali lagi untuk kepengurusan Pak Wiranto dan teman-teman. Di tengah-tengah yang lain berhenti, PBSI tetap jalan dengan program-program, bahkan melakukan pertandingan internal yang didesain sebagaimana pertandingan internasional sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tentu kami berharap apa yang sudah ditorehkan ini harus dijaga. Dan tadi kita mendengarkan Pak Wiranto sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk maju memimpin. Dedikasi beliau luar biasa, baik untuk cabang olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang beliau pimpin, dan khususnya bulu tangkis. Atas nama pemerintah dan pribadi saya sebagai Menpora, mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wiranto atas dedikasi pengabdian yang luar biasa untuk perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia. Hadirin sekalian yang terhormat, tadi Ketua Umum KONI Pusat telah menyampaikan, kemudian Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia juga menyampaikan bahwa kita ada tugas besar
ada mimpi besar kita, yakni kita berkeinginan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 insya Allah nanti. Pengalaman kita menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games tentu tidak meragukan lagi dari sisi penyelenggaraan. Kita sukses menjadi penyelenggara. Tetapi tentu harapan kita, harapan bangsa Indonesia, 267 juta rakyat Indonesia yang sekarang ini ke depannya pasti akan bertambah. Berharap bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga sukses dalam prestasi. Nah, berkaitan dengan itu, tentu kami harus juga mempersiapkan dengan sungguh-sungguh tentang prestasi ini. Perintah dan arahan Bapak Presiden pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 sangat jelas. Sudah disampaikan kepada Menpora, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia. Supaya kita mereview total ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Ini harus kita jawab. Dan sekaligus terkandung di dalamnya adalah persiapan kita menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Untuk itu, maka kami dari Kemenpora dan dengan KONI Pusat, dengan Komite Olimpiade Indonesia, dan seluruh stakeholder olahraga, termasuk PBSI di situ, harus segera menyiapkan grand design tentang pembinaan olahraga kita. Grand design untuk pembinaan olahraga jangka panjang. Kita tidak bisa lagi membina prestasi dengan by accident. Asal nemu talenta, asal nemu atlet. Kemudian itu yang didorong, ditonjolkan, berprestasi, setelah itu tidak ada pelapis-pelapis di bawahnya. Contoh yang sudah diberikan oleh PBSI, saya kira harus menjadi contoh kepada cabur-cabur lainnya. Berlapis-lapis pembinaan yang sudah disiapkan, senior bergeser, junior maju. Pembinaan usia dininya juga jalan, dan lain sebagainya. Saya kira apresiasi pemerintah terhadap PBSI karena salah satu atau bahkan yang teratas pengelolaan atau tata kelola organisasi yang baik. Kami tentu berhubungan dengan berbagai cabang olahraga. Tetapi begitu berhubungan dengan PBSI, kita sangat enak, sangat mudah, karena tata kelolanya sudah berjalan dengan baik. Tingkat pusat, saya juga berharap tata kelola organisasi ini juga sama berlaku di pengurus-pengurus provinsi, bahkan administrasinya juga tertib, karena PBSI termasuk salah satu cabang olahraga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka untuk pertanggungjawaban kami kepada keuangan negara, tentu kami juga minta kerjasama dari cabur-cabur. Dan alhamdulillah, PBSI luar biasa tata kelolanya, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangannya kepada keuangan negara, keuangan pemerintah juga sangat bagus. Kami apresiasi hal-hal yang positif ini. Kembali kepada persiapan kita untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 insya Allah nanti. Cabang olahraga bulu tangkis menjadi cabang andalan kita. Kami sudah membuat klaster-klaster. Klaster pertama diisi oleh 5 cabang olahraga, klaster kedua 5 cabang olahraga, klaster ketiga 5 cabang olahraga. Untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang ada di klaster pertama dan di peringkat pertama adalah cabang olahraga bulu tangkis. Sejarah sudah membuktikan perjalanan dari olimpiade ke olimpiade, bulu tangkis selalu menyumbangkan medali emas.
dan medali emas adalah ukuran prestasi buat pembinaan setiap cabang olahraga. Oleh karena itu, pemerintah sangat berharap supaya prestasi ini dipertahankan oleh kepengurusan berikutnya, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga kebanggaan kita sebagai bangsa, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia akan tetap bisa menjadi tercermin di dalam prestasi bulu tangkis ini. Ibu dan Bapak, sering secara santai saya bicara dengan pimpinan cabang olahraga. Saya sampaikan hanya ada 2 kejadian atau 2 situasi di mana lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih berkibar. Yang pertama adalah ketika kunjungan kepala negara, itu pasti bendera merah putih dan Indonesia Raya dinyanyikan. Dan yang kedua ketika prestasi olahraga kita mendapatkan medali emas. Merah putih berkibar, Indonesia Raya dinyanyikan. Jadi tanggung jawab dan beban kita cukup besar. Oleh karena itu, apa yang sudah ditorehkan oleh kepengurusan 2016-2020 harus dijaga dan diteruskan. Nah, berkaitan dengan musyawarah nasional, namanya juga musyawarah, semua bisa dimusyawarahkan. Musyawarah antara keluarga besar, tadi Pak Ketua Umum, Pak Wiranto menyampaikan sekarang musim hujan, tentu tidak ada suasana panas. Ruangan ber-AC, tidak ada alasan untuk berkonflik, tidak ada alasan kita untuk terpecah. Karena itu akan terbawa dalam pembinaan selanjutnya. Sekali ada pengkubuan, sekali ada perpecahan, itu menjadi pekerjaan. Energi kita akan habis dalam mengurusi urusan konflik organisasi. Organisasi olahraga bukan organisasi politik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Wiranto tadi. Oleh karena itu suasana Munas juga tidak seperti suasana Munas partai politik. Kita bikin sejuk, kita bikin teduh, tenang, dan yang paling penting adalah bagaimana memikirkan pengembangan prestasi olahraga bulu tangkis kita ke depan. Lebih baik energi, sumber daya kita tuangkan untuk itu, bukan untuk berkonflik sesama kita, konflik internal, apalagi adalah keluarga besar bulu tangkis. PBSI adalah contoh dari organisasi, dari tata kelolanya,